Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar salihat semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah. Semoga semuanya senantiasa bersemangat untuk mencari ilmu dan senantiasa mencintai Al-Quran. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah nanti. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan menyimak materi tentang Al-Quran adalah rizki. Ya, pasti semua dari kita semuanya pernah mendengar doa khatmil Quran. Doa khatmil Quran yang senantiasa kita senandungkan atau kita dengarkan itu yang depannya seperti ini Allahumma arhamna bil Quran. Nah, seperti itu. Doa khatmil Quran yang sering kita dengar itu ada potongan kalimat seperti ini. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa ana an-nahar. Berilah kami rezeki mampu membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya, doa tersebut sering kita baca terutama saat kita menghatamkan Al-Quran, saat mendengarkan orang lain khataman Al-Quran. Doa di atas meskipun bukan suatu ayat, namun isinya terinspirasi dari Quran surat dalam Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 113. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisu sawa'a min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu tidak sama. Di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah sepanjang malam hari, sedang mereka bersujud atau sholat. Nah, salihat semuanya, lazimnya kata rizki itu pasti selalu identik dengan uang dan harta. Namun, doa di atas mengingatkan kita bahwa aktivitas membaca Al-Quran secara rutin harus dimaknai sebagai rizki yang sangat utama, bahkan melebihi rizki berupa uang maupun harta. Rizki harta tidak akan kekal kecuali yang kita infakkan. Sedangkan rizki membaca Al-Quran adalah rizki yang kekal atau abadi. Nah, oleh karena itu, sepatutnya seorang bersyukur kepada Allah jika dirinya sudah mampu membaca Al-Quran, mampu menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Saat seseorang telah mencintai Al-Quran dan menjadikan aktivitas membaca atau tilawah itu Al-Quran sebagai ibadah rutinnya setiap hari, nah itulah adalah sebaik-baik rizki. Lihat, doa di atas juga mengingatkan kita pentingnya kita memperhatikan durasi dan volume. Maksudnya apa? Durasi yaitu lama waktu, dan volume apa? Yaitu banyak banyaknya jumlah dalam kita membaca, menghafal halaman Al-Quran. Nah, janganlah seorang merasa tenang jika mendapatkan dirinya berada dalam kondisi yang sepanjang usianya itu selalu dalam hitungan menit saja dalam membaca Al-Quran, sementara untuk aktivitas duniawi selalu dilakukan dalam hitungan jam. Sungguh betapa pentingnya seorang memperhatikan berapa lama dirinya membaca Al-Quran di setiap harinya. Karena nilai waktu bersama Al-Quran merupakan rajutan amal yang akan menjadi pemberat catatan kebaikan kita saat nanti di yaumul qiyamah nanti. Nah,
Dengan demikian, sebaiknya setiap diri segera berusaha meningkatkan durasi waktu dalam membaca Al-Quran agar kita juga menikmati rizki berupa Al-Quran tersebut. So, lihat semuanya, mengapa penting meningkatkan durasi tilawah? Itu ada 3 poin. Yang pertama, agar Allah memilih lidah kita sebagai orang yang terbanyak mengucapkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, kita tahu banyak manusia pada umumnya melantunkan kalimat yang banyak dari mereka itu tiada manfaat, tiada pahala. Ya, tapi dengan kita membaca Al-Quran, insya Allah lidah kita itu terbiasa untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibat, ya, kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat yang menelurkan banyak pahala, ya. Yang kedua adalah agar durasi ibadah yang kita lakukan kepada Allah itu meningkat. Tidaklah kita malu kepada Allah sedangkan untuk tidur saja, untuk makan saja, untuk hiburan dan lainnya itu kita lakukan dalam hitungan berjam-jam. Sementara waktu yang kita persembahkan untuk Allah, ya, untuk Al-Quran itu hanya dalam hitungan menit saja. Yang ketiga, dengan menambah durasi waktu kita bersama Al-Quran, maka akan berdampak pada penambahan nutrisi jiwa dan hati yang lebih banyak, sehingga jiwa kita menjadi lebih sehat. Hati kita juga akan menjadi lebih lembut. Jiwa dan hati seperti inilah yang lebih siap menerima nasihat-nasihat dari Allah dan Rasul-Nya. Ini materi yang bisa Beliau sampaikan tentang Al-Quran adalah rezeki. Semoga kita adalah orang yang mendapatkan rezeki berupa Al-Quran itu. Kita adalah orang yang mampu membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, menghafal sebanyak-banyaknya, dan semoga kita adalah orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Allahumma arhamna bil Quran. Cukup sekian dari Bu Ima. Afwa minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.